Kali ini aku akan menganalisis beberapa emiten yang udah teman-teman request di kolom komentar ya. Nah, untuk pagi ini aku akan menganalisis emiten yang direquestkan oleh Slot Rizal FDLY 98. Itu dia ada beberapa request emiten seperti Raja, Ratu, UNVR, HMSP, sama WIM. Nah, untuk yang pertama aku akan membahas tentang analisisnya Raja. Nah, Raja ini sempat aku analisis memang beberapa kali. Jadi masuk pantauan swing. Di sini kita juga pernah masuk. Di sini juga masuk membentuk cup and handle. Nah, untuk saat ini gimana price actionnya? Saat ini kalau kita bedah satu-satu, dia posisi sebenarnya udah jebol dari uptrend ya. Ini dia udah jebol dari garis uptrend. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya saat ini Raja mengalami fase koreksi. Ini masih dalam fase koreksi ya teman-teman. Untuk area pentingnya gimana? Nah, closingnya kan di 5575 ya. Sedangkan support sebelumnya itu di 5575 ya, pas di support ini. Saya kira 5600 tadi. Ya, di 5575 berarti saat ini dia closing di area supportnya. Untuk potensi ke depan gimana? Jadi teman-teman harus perhatikan ya. Karena dia di sini berhasil closing di area supportnya, maka ada kemungkinan dia akan menguji di sini. Dia tetap akan menguji untuk mengklaim area tersebut. Nah, saran saya ya kita harus tetap wait and see. Karena dari sisi teknikal ini masih belum ada konfirmasi pembalikan arah atau reversal. Jadi kita harus menunggu dulu. Karena dari sisi tren ini cenderung masuk ke koreksi. Jadi jangan asal masuk. Kita juga belum tahu ini di sini base-nya itu kuat apa enggak. Dia mengalami penurunan ini karena dia gagal mempertahankan base di sini, base atau struktur lah. Ya istilah gampangnya itu biar teman-teman mengerti, dia itu nggak bisa menahan lantai di sini. Ibarat orang berdiri, dia itu di sini nggak bisa lama-lama di sini, nggak bisa naik ke atas, tapi malah rontok, rontok, mohon maaf, rontok. Lantainya rubuh, jadi terjun ke bawah. Jadi dia nggak bisa mempertahankan area sini. Ini kan masuk fase konsolidasi ya sebenarnya. Dia di sini mencoba untuk ngetes, di sini sempat mau nembus, tapi nggak kuat malah dibawa turun. Besoknya membentuk jarum, terus akhirnya turun lagi. Terus bentuk jarum lagi, turun lagi sampai sekarang. Untuk potensi ke depan gimana? Ya kita masih belum ada konfirmasi ya ini untuk pembalikan arah. Apalagi dari sisi tren, dia ini udah jebol dari uptrendnya. Sehingga saran saya kita harus wait and see terlebih dahulu, menunggu konfirmasi 2-3 hari ke depan. Karena dari sisi teknikal kita masih belum tahu nih di sini ada konfirmasi atau sinyal dia memantul apa enggak. Karena kalau misalnya belum ada konfirmasi atau sinyal kayak gitu, maka dia possible akan menguji sini dulu. Kalau misalnya nggak kuat ya dia akan menguji ke bawah di 5325. Dan paling vitalnya lagi di sini area MA 50-nya yaitu di 5240. Kalau misalnya udah mendekati situ kita bisa pantau tipis-tipis karena biasanya memang di MA 50 ini menjadi support kuatnya. Ada kecenderungan untuk reversal atau pembalikan arah, tapi tetap kita harus pantau ya. Nggak serta-merta MA 50 ini menjadi support paling kuatnya. Jadi kita tetap harus pantau secara teknikal, secara chart maupun candle itu kita harus lihat secara mendalam dulu. Nah, untuk area pentingnya di mana? Ya, ini sekarang area penting 5575, resisten di 5900, support keduanya di 5325 dan support terjauhnya di 5200 5.050.
Support keduanya di 5240 sampai 5325. Ini untuk raja ya teman-teman. Jadi intinya raja ini masih dalam fase koreksi, kita sebaiknya wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Karena masih belum ada tanda-tanda sinyal dia bisa memantul. Kita harus tahu dulu nih di sini dia bisa bikin base baru yang kuat apa enggak. Jangan sampai teman-teman langsung spekulasi atau secara agresif masuk tanpa adanya pertimbangan yang jelas. Akhirnya pas di sini ternyata belum ada sinyal yang kuat, tiba turun lagi. Jadi kita harus wait and see terlebih dahulu. Ini ya untuk raja. Intinya secara garis besar dia udah jebol dari struktur uptrendnya. Dia udah jebol dan sekarang dalam fase koreksi. Itu untuk teknikalnya. Kalau untuk broksumnya gimana? Kita lihat broksumnya. Ya sebenarnya dari broksum sih ini asing ngumpulin ya. Ngumpulin tipis-tipis. Coba asing. Ya ini lumayan sih akumulasinya asing berbanding jauh ya, berbanding jauh atau perbandingannya tuh jomplang dari yang outflow. AK, CC, BK masuk 2 digit M, sedangkan yang outflow atau keluar itu cuma 2 digit juta. Ini perbandingannya jauh banget ya. Ini ngumpulin 40.000 lot, 32.000 lot, yang keluar cuma 150, 126. Dari sisi flow, value, ini ngumpulin 22M, ini yang keluar cuma 87 juta. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Nah ini bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman. Intinya ada yang nampung, asing nampung lumayan. Sehingga untuk teknikalnya potensi ke depan atau hari Senin besok itu gimana? Kemungkinan masih dijaga di sini sih, karena dari sisi asing ini masih akumulasi ya. Ya ini lumayan sih, ini ada yang nampung, ngumpulin barang. Jadi potensi ini sepertinya masih akan ditahan, bahkan bisa ada kecenderungan untuk sinyal pembalikan arah, tapi kita belum bisa menyimpulkan sekarang ya. Kita harus perlu konfirmasi 2-3 hari lagi. Jadi saran saya buat NC dulu. Dari broksum sih ini harusnya dia ditahan ya. Karena dari akumulasi lumayan itu asing tadi. Nah ini untuk raja, area penting dan juga analisis yang sudah saya paparkan tadi semoga membantu ya buat teman-teman. Kalau misalnya ada yang masih belum paham bisa ditanyakan aja. Sekarang lanjutnya Ratu. Nah Ratu ini sempat saya pantau untuk jadi swing ya, meskipun memang lama. Baru harinya breakout itu 1 Oktober mulai breakout. Ya 3 Oktober nih baru mulai breakout. Terus dia sempat nyentuh sini di pattern symmetrical triangle pattern yang sangat besar ini. Dan mantul dia. Ini memang udah lama saya pantau. Baru breakout Oktober. Dia masih di dalam pattern ya. So far masih di dalam pattern. Jadi ini sampai sini ternyata ada konfirmasi sinyal pembalikan arah dan mantul. Untuk sekarang posisinya gimana Ratu? Ya kalau kita analisis dan bedah satu-satu, ini sama ya kayak raja, dia jebol tren. Dia jebol uptrendnya. Dan sekarang membentuk descending channel seperti ini. Nah, potensi gimana ke depannya? Nah, ini yang menurutku bisa untuk dipantau nih Ratu ini.
karena dia udah menguji MA50-nya nih, udah nyentuh dan mantul dikit. MA50-nya di 9635. Posisi sekarang closing di 9750. Supportnya di 9475. Nah, bentar. Sama di sini. Ya, ini menjadi support keduanya. Sekarang kan dia berhasil untuk mantul dikit ya dari MA-nya, yaitu di 9750. Jadi supportnya itu di 9475. Lalu kemungkinan besok hari Senin dia akan menguji sini 9900. Dia ada potensi untuk menguji sini. Nah, apabila dia bisa mengklaim area sini, nah ini bisa kita pantau. Karena ini menurutku cukup menarik ya, karena dia bisa memantul dikit dari MA50-nya, meskipun memang ini masih belum bisa kita pastikan. Kita harus tetap menunggu konfirmasi lebih lanjut. Jadi intinya kita wait and see juga untuk Ratu, tapi seenggaknya ini bisa lebih cepat daripada Raja tadi. Artinya kita bisa menunggu mungkin 2 hari lagi ini konfirmasinya seperti apa untuk Ratu ya, karena dia bisa memantul dari garis MA-nya, MA50, dan closing di atas dikit. Nah, kemungkinan besok hari Senin dia akan menguji sini 9900. Resistennya di mana? Selain 1900, kok 1900 sih, maaf, 9900. Resistennya mana selain di 9900? Ya di sini di 10.300. Untuk teknikal seperti itu dia cenderung membentuk descending channel. Ini kemungkinan ada pantulan nantinya. Dari sisi Broksum gimana kita lihat? Ya, ini kebalikannya sih Raja. Kalau Raja kan tadi top buyer all investornya itu XL ya. Oh bukan, deng, CC ya. Maaf salah saya. CC BK. Saya kira XL tadi, salah lihat saya. Nah, kalau Ratu nih cenderung menarik sih ini karena AK juga masuk, CC masuk juga. Dari sisi asing pun masuk, dan ini sama kayak si Raja ya. Cuma kalau dari asing itu masih mending Raja ya, karena Raja perbandingannya sangat jauh tuh. Tadi kan Raja itu si AK atau habis itu siapa tadi aku lupa. Itu kan ngumpulin barang itu 2 digit M ya. Ini cuma 1 digit M. Tapi perbandingannya cukup kerasa ini. Dia masuk 8M, yang keluar cuma 200 juta. Jadi perbandingannya sangat jauh. Tentu ini bisa menjadi pantauan untuk kita pantau ke depannya. Tapi tetap kita harus butuh konfirmasi. Jadi ibaratnya ini tuh masih menjadi sinyal awal lah. Nah, penguat keduanya itu kapan ya, kita tunggu 2 hari lagi lah paling gak setelah ada konfirmasi. Karena sayangnya ini di sini dia gagal membentuk closing hijau si merah. Jadi kemungkinan dia akan menguji sini 9900. Area pentingnya tadi udah aku sebutkan ya. Artinya ini masih dalam fase koreksi, cuma dia lebih mending daripada Raja karena dia udah menguji MA50-nya. Kalau Raja kan masih belum ya. Jadi ada kemungkinan akan mengarah ke MA50-nya kalau Raja. Nah ini. So far sih sebenarnya dua-duanya mendingan. Cuma yang Raja ini kan dia masih belum menyentuh MA50, masih ada jarak. Terus juga ini berada di support 5575. Jadi harus kita pantau dulu. Sebenarnya dari dua-duanya sih sama-sama ditopang oleh support ya untuk saat ini ya. Yang Ratu ini berhasil mantul tipis,
Yang raja berhasil bertahan di support terkininya. Artinya keduanya ini sebenarnya masih sama-sama di area supportnya. Cuma yang ratu ini dia udah menguji MA50-nya dan ada pantulan dikit. Meskipun ada pantulan dikit, tetap kita harus pantau ke depannya. Gitu ya teman-teman. Ini juga dia menguji support pattern descending channel ini. Kena garis descending channel dan juga kena MA50, ada pantulan dikit. Itu untuk raja dan ratu ya teman-teman. Jadi intinya itu teman-teman harus wait and see dulu dalam 2-3 hari lagi lah, intinya menunggu konfirmasi. Apakah dia bisa mengklaim area sini apa enggak. Kalau secara agresif ya teman-teman bisa untuk pertimbangan risiko, disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Kalau misalnya teman-teman emang mainnya agresif atau spekulatif ya udah itu sesuaikan sama risiko teman-teman. Kalau secara konservatif ya tetap nunggu konfirmasi. Kalau agresif itu gimana sih? Ya agresif itu sekarang masuk, ini udah berhasil mantul, udah langsung hajar. Memang secara reward itu lebih banyak kalau misalnya agresif. Kalau masuk di sini kan misalnya breakout atau berhasil memantul itu kan lumayan. Cuma kan risikonya juga gede. Kan kita masih belum tahu nih base-nya di sini kuat apa enggak. Kalau secara konservatif ya kita nunggu konfirmasi. Itu teman-teman, ini untuk raja ratu udah clear ya. Kalau misalnya masih bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Lalu selanjutnya UNVR. Ini levernya juga pernah aku analisis ya. Dia membentuk ascending triangle terus habis itu breakout. Dan untuk sekarang ini dia posisi closing di atas support 2760. Secara Broxum sepertinya ini ada akumulasi sini. Iya. Ada akumulasi. Lumayan juga nih. Unilever nih. Akumulasinya nih. Lumayan juga tuh. Ya ini pantauan bisa di sini sekarang support 2760. Kemungkinan besok hari Senin dia akan naik untuk mengejar sini dulu 2800. Baru nanti ketika sudah ada volume yang meyakinkan dia akan mengejar 2840. Kalau untuk saat ini ya dia bisa closing di atas support 2760 dengan upper shadow yang minim. Ini kemungkinan dia bisa mengejar sini dulu, mengejar atas dulu 28 10. Meskipun dari lower shadow-nya ini ada ya buntut di bawah, tapi yang buntut di atasnya ini nggak ada ini. Ini kemungkinan dia akan mengejar sini dulu 2810 baru nanti akan ke 2840. Ini bisa untuk dipantau ya teman-teman. Batas resikonya di mana di sini 2730. Kalau misalnya day trading ya. Disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. Jadi intinya dalam ke depan potensinya gimana Unilever, cenderung akan naik dia ini. Dan akan mencoba mengejar 2840. Ini bisa teman-teman pantau ya untuk area pentingnya di mana. Support terdekat di 2760 sampai 2720. Lalu support keduanya di sini 2690 dan support terjauhnya di sini 2640. Ini untuk Unilever. Jadi secara pantauan ini cukup menarik sebenarnya. Karena dia berhasil breakout dari MA10 dan 20 dan juga ada dua resisten di sini yang ditembus dan dia mengklaim area 2760. Ini sebenarnya cukup menarik.
apalagi ditopang oleh aliran dana yang atau flow yang lumayan juga ini. Jadi kedepannya untuk hari Senin teman-teman bisa pantau ini, coba untuk pantau. Area penting sudah aku sebutkan, dan yang paling penting adalah disclaimer on. Selanjutnya emiten rokok ya, HMSP sama WIM. Oh ini HMSP juga udah pernah aku analisa ternyata. HMSP gimana? Dia membentuk falling wedge, dan untuk sekarang dia berada di supportnya ya 720 dan dekat dengan MA 100. Iya, dekat dengan MA 100. Kedepannya gimana? Kedepan dia sepertinya ada pantulan dikit ini nanti. Dia berada di support ya sekarang 720. Kemungkinan ada pantulan ketika dia akan mengarah ke sini. Jadi dia potensi akan menguji sini MA 100-nya di 710. Baru nanti kita tunggu ada pantulan apa enggak, ada konfirmasi atau sinyal apa enggak. Jadi untuk hari Senin gimana potensinya? Dia akan menguji MA 100-nya ini di 710. Baru nanti ketika ada pantulan dan closing di atas, berhasil mengklaim di atas lagi, nah itu bisa untuk kita pantau. Tapi tetap kita harus menunggu waktu. Jangan asal masuk. Secara tren ini masih di dalam pattern falling wedge ya, downtrend, koreksi, tapi dia masih di dalam channelnya, masih di dalam patternnya, masih di dalam pattern ini falling wedge. Jadi intinya besok hari Senin dia akan menguji area 710. Baru nanti kita tunggu apakah ada pantulan apa enggak, apakah dia kuat apa enggak di sini. Dari Broksum gimana? Dari Broksum so-so sih, biasa-biasa aja sebenarnya. Ya masih kecil-kecilan sih, masih biasa-biasa aja ini. Jadi ya kita harus wait and see dulu kalau ini HMSP. Untuk si WIM, lanjut ke WIM. Nah, WIM juga sama ya. Dia berada di support terkininya ternyata ya. Kita tinggal tunggu apakah ada pantulan apa enggak di MA50-nya. MA50-nya di pas di support Fibo bawah, yaitu di 1470. 1465 sampai 1470 lah. Dan dia di sini closing tipis membentuk jarum juga nih. Doji. Dari Broksum sama aja ya, so-so lah, biasa-biasa aja lah ini. Cuma asingnya lumayan ini. Dari kedua saham tadi, rokok, HMSP sama WIM, asingnya masih ada nampung ya. Dan ini kalau yang WIM ini kelihatan jomplang nih. Ini cuma 9 juta, masuknya 200 juta. Cuma ya secara value atau transaksi ini masih biasa-biasa aja sih, nggak yang flow-nya gede. Ini cuma 1500 lot. Ya masih biasa-biasa aja sih ini untuk akumulasinya. Kalau secara teknikal, selama dia masih bisa bertahan di area sekarang 1555, ya dia akan potensi menguji MA sini, yaitu di 1630. Dan support pentingnya yaitu di MA 50-nya, dan sekaligus support Fibo 23,60% yaitu di 1465 sampai 1470. Ini untuk area penting WIM. Potensi
dari Broxum kayak gitu, kemungkinan dia akan mencoba mengklaim area 1555. Jadi kemungkinan dia akan open hijau ya. Baru nanti kita lihat perkembangannya apakah dia masih bisa bertahan di area sini. Kalau misalnya nggak bisa bertahan ya dia akan mengarah ke bawah sini. Ya, ini untuk WIM. Cara keseluruhan ini juga jebol tren ya, jebol dari uptrend, masuk fase koreksi. Jadi kita harus pantau untuk kedepannya. Nah itu untuk analisis berapa berarti? Raja, Ratu, Unilever, WIM, AMSP. Ada 5 saham ya. Berarti ini untuk analisis 5 saham dari request slots Rizal tadi. Semoga membantu ya. Apabila ada yang masih dibingungkan atau mungkin tanya tentang cicil bawah kayak atau cut loss atau area teman-teman belinya di mana ya, bisa silahkan tanya di kolom komentar ya. Baik, itu untuk 5 saham ini. Secara garis besar inti dari video kali ini adalah kelima saham ini itu masuk ke dalam fase koreksi, masih dalam fase downtrend, gagal untuk mempertahankan struktur ketika sudah uptrend kemarin udah uptrend nih, udah naik, tapi gagal untuk mempertahankan base atau strukturnya, konsolidasi tapi ternyata gagal, akhirnya breakdown ke bawah dan sekarang masuk fase masuk fase koreksi dan downtrend. Namun teman-teman nggak perlu khawatir, setiap ada kenaikan pasti ada penurunan, setiap ada penurunan pasti ada kenaikan. Jangan panik, yang penting teman-teman tahu price actionnya. Di saat masuk fase-fase kayak gini itu malah menjadi peluang untuk kita. Ya, dari 5 emiten tersebut intinya itu. Terima kasih untuk dukungannya. Selamat pagi, semoga membantu.